Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Deni Farezi, NIM A7101982 dari kelas B, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian tengah semester keamanan jaringan. Nah, di sini terdapat soal yang B, yaitu bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan, lalu langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut. Nah, pasti masih banyak sekali orang yang belum tahu, orang yang masih awam, bagaimana bisa menyerang, bagaimana bentuk penyerangannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu cara penyerang berhasil melihat dan mengambil data, bahkan menghancurkan data. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu riset. Tahap awal ini memegang peran yang sangat penting karena digunakan sebagai acuan pada langkah-langkah berikutnya. Dalam hal ini, penyerang melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa kondisi dan sistem yang akan diserang. Pada tahapan ini, riset ini penyerang juga mempersiapkan untuk tahapan berikutnya. Nah, yang kedua terdapat infiltrasi. Dalam hal ini, setelah melakukan riset, para peretas mulai bereaksi dengan persiapan untuk menembus jaringan target. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sangat menguasai dalam spesialisnya, yaitu seorang hacking. Nah, yang ketiga terdapat mencari dan mengambil data. Setelah masuk ke dalam jaringan, peretas mulai mencari data-data yang penting seperti informasi PIN atau data keuangan. Pengambilan data ini tidak hanya dilakukan satu kali. Dalam sebuah serangan, peretas menanamkan program jahat yang terus mencari data penting dalam sebuah perusahaan. Jadi, peretas ini menanamkan sebuah program yang bisa meretas dan terus-menerus dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk yang keempat, terdapat eksfiltrasi. Dalam hal ini, setelah melakukan beberapa proses untuk melakukan penyerangan, data-data yang berhasil ditemukan kemudian dikirim keluar jaringan untuk diambil oleh peretas. Program jahat yang ditanam infrastruktur target serangan bisa mencari dan mengirimkan data ke remote server secara kontinu, sehingga peretas tidak perlu melakukan serangan lagi untuk memperoleh data tambahan. Bagi para penyerang, mengambil atau menghancurkan data dapat dilakukan dengan berbagai jenis, yaitu DOS, malware, phishing, SQL injection, habitat reuse, dan cross-site scripting. Nah, jadi si penyerang tidak perlu melakukan pemasukan pembobolan data lagi, namun dari data-data yang virus yang sudah ditanamkan bisa meretas dengan secara kontinu. Nah, kurang lebih begitu dari tahap beberapa cara pembobolan dan penyerangan data. Sekarang kita beralih ke tahap langkah meningkatkan keamanan, melindungi data, dan mempertahankan sebuah informasi. Yang pertama, kita bisa selalu memperbarui perangkat lunak dan aplikasi kita. Dalam hal ini, jika selalu diperbarui, data akan lebih kuat untuk terlindungi dari peretas dan kebocoran informasi pribadi. Jadi seperti software, program, atau software yang sering digunakan, kita harus sering memperbarui update terbarunya agar aman dan sistemnya bisa lebih meningkat secara dengan baik dan keamanannya pun bisa sangat terjaga. Nah, yang kedua terdapat gunakan alat berbasis cloud yang memberikan akses ke file di seluruh perangkat dan selalu dilindungi dengan patch dan perangkat lunak keamanan terbaru. Nah, yang ketiga, berhati-hati dalam menginstal suatu software. Dikarenakan terdapat banyak sekali virus yang belum kita ketahui ketika menginstal software sembarangan tanpa dicek keamanannya terlebih dahulu. Jadi ketika kita menginstal suatu software atau program, kita harus menyeleksi secara hati-hati. Jadi kita scan dulu, kita pilih cari link aman dan terpercaya, kita buka datanya seperti apa, kejelasannya bagaimana, keamanannya bagaimana, tingkat keamanan dari program tersebut apakah sudah terpercaya. Nah, setelah itu baru kita install agar terhindar dari serangan virus-virus yang terdapat
di software yang kita download atau link-link yang kita download. Nah, yang keempat, selalu mencurigai WiFi publik gratis. Semua orang senang dengan adanya WiFi gratis. Namun, dalam hal keamanan ponsel, menghindari WiFi publik gratis mungkin adalah cara termudah untuk melindungi ponsel dari peretasan. Nah, yang kelima, terdapat atur kata sandi perangkat dengan keamanan yang kuat dan selalu mengecek dengan baik agar aman. Jadi, kita harus mungkin memperbarui kata sandi kita dalam jangka beberapa waktu tertentu agar keamanan pun dan tingkat keamanannya pun sangat terjaga. Nah, yang keenam, menggunakan kriptografi untuk keamanan data dan jaringan. Baik, terima kasih. Itulah beberapa poin materi yang saya presentasikan dan mengenai materi, yaitu bagaimana cara penyerang bisa melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data, dan bagaimana cara melindunginya. Kurang lebih poinnya seperti itu. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.